Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar materi surat bersama Adit. Dit, tolongin Dit. Oke Nis, yuk kita belajar bersama. Pertama, ada pengertian surat. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Lalu, ada dua jenis surat. Yang pertama adalah surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal atau kedinasan, menggunakan bahasa baku dan format tertentu. Dan yang kedua adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk keperluan pribadi, ditulis dengan bahasa bebas dan santai. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Untuk unsurnya jelas sangat berbeda. Pertama ada bahasa. Untuk surat pribadi seperti yang saya katakan tadi, bebas, santai, akrab. Sementara surat resmi baku, formal sesuai EYD. Dan tujuannya pun berbeda. Jika surat pribadi untuk keperluan pribadi, kalau surat resmi untuk keperluan formal. Lalu ada tanggal surat. Jika surat pribadi umumnya ada, bisa di awal atau di akhir. Kalau surat resmi selalu ada, biasanya di pojok kanan atas. Untuk alamat surat tidak selalu dicantumkan pada surat pribadi, namun pada surat resmi harus dicantumkan. Lalu ada salam pembuka. Jika surat pribadi bisa menggunakan bahasa hai atau halo dengan kata-kata akrab. Jika surat formal biasanya dengan hormat, yang terhormat, dan lain-lain. Lalu ada isi surat. Jika surat pribadi bisa lebih bebas dan personal, namun ketika surat resmi itu lebih terstruktur, seperti pembuka, isi utama, dan penutup. Salam penutup. Salam penutup pada surat pribadi biasanya akrab, seperti sampai jumpa, salam sayang. Namun pada surat resmi bisa dikatakan dengan hormat kami atau salam hormat. Lalu ada tanda tangan. Kalau surat pribadi bisa nama saja atau tanda tangan, sedangkan surat resmi harus ada tanda tangan, nama jelas, bisa disertai jabatan. Lalu ada lampiran. Kalau surat pribadi itu jarang ada, tapi kalau surat resmi itu bisa ada tergantung keperluan. Dan juga kop surat. Kop surat biasanya pada surat pribadi itu tidak ada, namun pada surat resmi wajib ada nama instansi, alamat, dan logo. Lalu ada unsur kebahasaan surat pribadi. Yang pertama menggunakan bahasa santai dan akrab, menggunakan kata ganti orang pertama, aku, saya, dan kedua, kamu. Lalu bisa juga menggunakan kata yang ekspresif dan emosional, serta tidak baku atau boleh pakai bahasa gaul atau sehari-hari. Lalu yang kedua surat resmi, biasanya menggunakan bahasa baku dan formal, struktur kalimat jelas dan lugas, menghindari kata emosional atau pribadi, menggunakan sapaan formal, seperti yang terhormat, bapak atau ibu, dan lain sebagainya. Tujuan surat pribadi. Surat pribadi untuk menyampaikan perasaan, kabar, atau pesan secara informal kepada keluarga, teman, atau orang terdekat. Sedangkan surat resmi untuk menyampaikan informasi, permohonan, atau keputusan secara formal kepada instansi atau individu dengan format dan bahasa yang baku. Nah, jadi begitu penjelasannya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.